Bahas One Piece chapter 1114. Pantes topinya gede. Teori Nakama akhirnya ada yang terkonfirmasi lagi oleh Oda Sensei di chapter ini. Gokil. Tapi sebenarnya di chapter yang baru ini kita cuma mendengarkan informasi nih dari Vegapunk. Jadi mungkin adegan actionnya nggak terlalu banyak dan menurutku malah kurang. Tapi nggak apa-apa karena yang diberitahu oleh Vegapunk itu bener-bener fakta yang bener-bener bagus banget. Gak salah, ayo kita langsung membahasanya mulai dari cover story-nya terlebih dahulu. Si anak iblis Yamato dan ziarah ke kuil suci Inari volume keempat. Aku memintamu untuk menyelesaikan ziarah ke Hakumai dan mengembalikan pedang Enma ke kuil mendiang Yasuie. Oh, ternyata si Kinemon itu nyuruh Yamato buat napak tilas nih ceritanya. Sekalian si Yamato kan mau kayak si Oden mengelilingi Wano dulu baru keluar pulau. Menarik juga nih. Yuk kita langsung masuk ke dalam cerita dari chapter kali ini yang berjudul Sayap Ikarus. Bagi yang belum tahu, Ikarus itu adalah cerita dari mitologi Yunani di mana ada seorang pria yang meninggal karena berusaha terbang ke arah matahari menggunakan sayap yang terbuat dari lilin. Yang meleleh kan sampai matahari dan akhirnya dia terjatuh. Kisah ini sering dipakai untuk menunjukkan bahwa kita itu jangan terlalu mendekati bahaya, apalagi kita sadar itu sesuatu yang bahaya, tapi malah ternyata itu malah menggali lubang kubur kita sendiri gitu. Yuk kita langsung mulai. Cerita dibuka dengan keadaan gempar di seluruh dunia setelah Vegapunk berkata bahwa dunia akan segera tenggelam di New World, markas pusat angkatan laut. Dunia akan tenggelam ke dalam lautan. Apa dia sadar apa yang dia katakan, Dr. Vegapunk? Akainu di sini hanya terdiam saja. Tebak-tebakan guys, Akainu sebagai petinggi dari angkatan laut tahu nggak tentang hal ini? Kalau aku sih kayaknya dia tetap nggak tahu ya. Terus kita lalu dibawa ke Mock Town, tempat Luffy pertama kali bertemu dengan Kurohige yang di sini berisi bajak laut semua. Orang ini sudah gila. Apa dia ingin mencoba membuat semua orang panik dan membuat orang percaya padanya? Mana mungkin dunia akan tenggelam, Tuan Jenius. Water 7. Jika yang dia maksud hanyalah kota ini, aku masih percaya. Tapi kalau seluruh dunia, butuh lebih dari sekedar pasang air laut untuk itu terjadi kan? Pauli dan teman-temannya pun di sini kebingungan mendengar hal ini. Lalu di penjara bawah laut, Impel Down, Doflamingo cuy, sumpah aku kaget Doflamingo akan muncul di sini loh. Semakin kesini semakin seru saja. Bukankah ini tugasmu untuk menjaga narapidana? Hei Magellan, apa yang akan kau lakukan jika penjara ini malah tenggelam sepenuhnya? Magellan yang ternyata menjaga Doflamingo langsung malah berkata, kau benar juga. Kenaikan level laut akhir-akhir ini membuat beberapa sel rusak. Padahal kenaikannya hanya 1 meter. Harus berapa meter untuk menenggelamkan seluruh dunia? Dofla lalu menjawab, sebagian besar wilayah perkotaan akan kacau jika level air lautnya naik 5 meter. Mungkin kita harus segera evakuasi. Kita selalu bisa pergi ke suatu tempat yang tinggi. Menarik nih perkataannya Dofla. Kita lalu pindah ke Pulau Manusia Ikan, Kerajaan Ryugu. Si Rahoshi ternyata di sini juga khawatir. Apa itu akan benar-benar terjadi? Raja Neptune hanya menjawab, kedengarannya sangat aneh Jamon. Jamon itu kebiasaannya Raja Neptune loh ya. Kita lalu kembali ke Egghead. Para angkatan laut di sini juga bingung. Ini sudah gila. Tapi yang ngomong adalah ilmuwan yang sangat terkenal dan diakui. Tidak masalah itu benar atau bukan. Tapi sudah jelas ini akan menimbulkan kepanikan massal dan kekacauan. Sudah cukup kebohongan dan kegilaanmu Vegapunk. Para Gorose pun di sini semakin panik. Ayo cepat, musnahkan Denden Musi Broadcast itu. Tidak, lebih baik habisi semua benda hidup yang bisa kalian rasakan. Kita bisa atasi dampak dari siaran ini nanti saja. York di sini juga ikutan panik. Stella sialan, apakah dia ingin membocorkan semuanya? Terus kita dibawa ke Alabasta. Kayaknya Alabasta ya dari pakaiannya. Vegapunk di sini berkata, aku rasa banyak yang menertawakanku sekarang, tapi aku akan menyampaikan prediksiku. Berdasarkan sensor dataku yang akurat, beberapa hari dari sekarang setelah aku merekam ini, sebuah gempa bumi yang sangat mengerikan akan mengguncang planet ini. Anak buah Big Mom yang bernama Smoothie berkata, jangan bilang yang dia maksud adalah gempa bumi yang terjadi hari ini. Bukankah dia sudah mati setelah merekam ini? Terus kita melihat sebuah kota yang sudah tenggelam dan para warganya sedang evakuasi menggunakan kapal. Tidak mungkin, dia sudah memperkirakan hal ini. Vegapunk lalu melanjutkan, setelah bencana ini terjadi, level air laut akan naik di seluruh dunia sekitar 1 meter. Banyak pulau jadi tidak bisa dihuni lagi dan sudah sewajarnya banyak pantai yang akan tenggelam.
Lalu kita melihat Tonjit di Longring Longland, kalau gak salah nama pulaunya ya, sedang menaiki bambunya yang terlihat di bawahnya itu ada air. Apakah ini pasang air laut yang dimaksud Vegapunk tadi? Terus kita melihat ada Aokiji yang terdiam. Bajak laut di sana juga mulai panik nih. Ini sangat aneh, bagaimana dia bisa melihat hal ini terjadi? Vegapunk lalu melanjutkan, jika hal yang aku maksud tidak terjadi, silahkan abaikan pesan ini. Tapi jika hal ini sudah terjadi sesuai perkiraanku, kumohon, dengarkan apa yang akan aku katakan. Gempa bumi yang aku prediksi bukanlah bencana yang terjadi sebagai fenomena alami. Kita lalu dibawa ke Egghead lagi guys, di mana terjadi pertarungan antara Sensei Garcia Satan Kyuki melawan bajak laut topi jerami bersama Lilith. Sumpah ini di sini chaos banget. Semua bertarung habis-habisan untuk melindungi Robin. Bahkan ini kepala Satan sampai kayak gitu ditembak apa ya? Petirnya Zeus bukan ya? Apa serangannya Usopp nih? Nggak tahu deh. Satan semakin marah. Diam kau Vegapunk. Nami Robin Brook terpental tapi berhasil ditangkap oleh Robin. Chopper di sini langsung diinjak Satan dan dia berkata, menyingkir kalian. Dan Satan pun berhasil kabur, atau lebih tepatnya tidak mempedulikan para kru topi jerami ini ya. Tapi anjay men, ini ngeri banget coba deh. Satan itu terus berjalan dan dia langsung dapat telepati nih. Mars, bagaimana status pusat tenaga? Aku sedang melihatnya sekarang. Kita harus menjaga isi dari ruangan itu. Aku sebentar lagi sampai di sana. Satan langsung masuk ke dalam gedung dan melihat sesuatu. Itu Mother Flame. Wait dan kita melihat wujud Mother Flame yang besar banget. Wow. Wah, kendor banget nih. Kita harus memusnahkan semua bentuk kehidupan di sini. Kita tidak boleh berhenti. Anjir, bentuknya keren ya. Tapi ini beda dari bayangan. Belum Mother Flame bayanganku kayak kapal UFO gitu. Di sini terlihat ada tulisan nih di Mother Flame-nya. S108 dan AN-mu. Dan ada api di dalamnya. Padahal kayak ini di dalamnya kayak ada air gitu. Vegapunk lalu berkata lagi, aku selalu menginginkan kedamaian dan kemakmuran secara naif. Dan hal itu malah membawaku pada dosa besar pertamaku. Aku terpaku pada mimpiku untuk mengembangkan sebuah sumber energi yang abadi. Karena aku sangat ingin membawa dunia menjadi lebih berkembang dan memiliki masa depan yang lebih cerah. Aku malah terbang terlalu tinggi dan terlalu dekat dengan matahari. Seharusnya aku tidak perlu terlalu terburu-buru. Kita lalu melihat robot raksasa yang masih tidak bisa dihentikan oleh angkatan laut. Percuma, tidak ada yang bisa menghentikannya. Sebenarnya apa itu? Kita tidak bisa menghalanginya sama sekali. Lalu kita melihat Dori Brogy Luffy itu masih dikejar oleh Hoki War Kyuri, di mana mereka dikelilingi oleh api yang sangat besar. Aduh, panas sekali. Kita akan terbakar habis jika tidak segera lari. Luffy cuma ketawa. Dia masih bisa ketawa di saat-saat kayak gini loh. Kita lalu dibawa ke Tanah Suci Marijoa, di mana Im Sama dan para Tenryubito mendengarkan siaran ini. Vegapunk di sini berkata, kita harus mengetahui tentang masa lalu terlebih dahulu, tepatnya antara 900 dan 800 tahun yang lalu. Sebuah abad dengan waktu yang sangat lama, yang dianggap sebagai sejarah yang kosong, yang dikenal dengan sebutan Void Century. Karena semua informasi tentang masa itu sudah dihapus atau hilang. Itulah kenyataannya. Tapi ada satu kunci terakhir yang membuka sisa dari gema dari masa lalu itu. Para Tenryubito di sini ngamuk. Apa yang sebenarnya sedang dilakukan para angkatan laut rendahan itu? Cepat bungkam orang gila ini. Dia bahkan tidak pantas untuk mati. Bawa kemari tubuhnya. Aku ingin mencapik-capiknya. Ya buset, ini emang nggak tahu, ini Tenryubito bikin kesel doang dah. Tapi ada satu Tenryubito yang malah bingung. Void Century? Apa yang sebenarnya dia bicarakan? Aku agak bingung guys, ini jangan-jangan Tenryubito itu malah nggak tahu kalau ada yang namanya Void Century loh. Jadi ini kayak akal-akalannya dari Kurosei sama Im Sama mungkin. Masa Tenryubito nggak tahu Void Century, kan aneh ya. Terus kita langsung dibawa ke sebuah tempat di mana ada orang berbadan besar dengan topi kecilnya sedang tiduran mendengarkan siaran ini dan berkata, ini Jaguar de Saulo guys, terkonfirmasi dia masih hidup. Wah, ini dia di mana ya? Apakah dia di Elbaf kali ya? Habis ini Elbaf please, Vegapunk langsung lanjut lagi. Kunci itu adalah Poneglyph, batu-batuan indah yang bersembunyi di berbagai negeri yang tenang dan tentram di seluruh dunia. Tulisan yang terukir pada batu ini setelah diterjemahkan adalah satu-satunya cara bagi kita untuk melihat sekilas masa lalu yang tidak diketahui ini.
Kita lalu dibawa ke Orange Town, tempat Luffy bertarung dengan Buggy untuk pertama kalinya. Kita melihat si wali kota yang bernama Budi, ya Budi banget kayaknya, dan anjingnya yang bernama Coco bersama seorang anak kecil. Ini anak kecil ngomong nih. Kalian tahu, dahulu kala 20 raja bersatu membuat dunia ini kan? Aku penasaran apakah kakek tua ini tahu tentang mereka. Kakek tua itu maksudnya Vegapunk kali ya? Wali kota lalu menjawab, entahlah. Menurutmu bagaimana, Coco? Menarik juga nih pertanyaannya si bocil. Lalu kita melihat para gadis yang ada di Amazon Lily juga kebingungan dengan yang dimaksud oleh Vegapunk. Vegapunk lalu melanjutkan, meskipun begitu, tindakan apapun untuk menerjemahkan Poneglyph ini dianggap sebagai hal yang tabu oleh pemerintah dunia. Dan inilah yang menjadi dosa besar keduaku. Aku mengkhianati pemerintah dunia dan meneliti era terlarang ini sendirian. Aku sangat beruntung mendapatkan warisan berupa banyaknya dokumen dari sebuah kelompok ilmuwan yang luar biasa. Respect, ilmuwan Ohara, respect, yang membuatku bisa menerjemahkan beberapa Poneglyph. Aku berusaha melanjutkan penelitian ini sejauh mungkin dan aku tidak menyesal. Bagaimanapun, sejarah adalah sebuah cerita. Respect Vegapunk, respect. Kita lalu dibawa ke Robin dan yang lainnya setelah ditinggalkan oleh Satan. Tiba-tiba ujung awan tempat mereka berada itu bergerak dan kayak memanjang. Awannya bergerak. Nami sadar, hei lihat, awan itu memanjang dengan sendirinya. Brook lalu ngomong, ini pasti yang Edison maksud tadi. Usopp sadar, benar juga. Dengan ujung awan yang semakin panjang, kita bisa langsung lompat ke lautan dan kita melihat Edison yang tergeletak di sini dengan keadaan yang sudah sangat, mengenaskan banget nih. Aku harap kalian semua, kru topi jerami berhasil melakukannya. Pokoknya jangan sampai kalian tertangkap oleh pemerintah. Vegapunk lalu melanjutkan, dan jujur aku hanya tahu sedikit saja tentang kisah dari 100 tahun ini. Sangat tidak baik jika aku meninggalkan kalian dengan spekulasi yang tak berdasar. Jadi aku akan membatasi diriku sendiri dengan fakta yang aku ketahui saja. Brogy di sini panik, dia lalu berkata, sudah cukup topi jerami, percuma. Luffy yang tadinya kabur bersama mereka langsung berbalik dan memukul War Kyuri lagi. Kali ini pasti kena, tapi ternyata pukulannya tidak berefek sama sekali. Dori Brogy di sini malah ketawa. Gya, sudah hentikan saja, jangan bikin kami tertawa terus. Gya. Dan chapter ini ditutup dengan ucapan Vegapunk yang bener-bener bagus banget. Pemain utama dari kisah ini terlahir 900 tahun yang lalu di kerajaan yang berkembang dan juga berlimpah. Sama seperti Sun God Nika dari kisah Elbaf, dia juga bertarung dengan tubuh yang melar dan elastis. Mereka memanggilnya Joy Boy. Dia adalah orang pertama yang mengarungi lautan dan orang yang paling pertama disebut sebagai bajak laut. Terus chapter ini selesai. Yes, ini bagus banget endingnya, sumpah bagus banget. Meskipun ini kebanyakan cuma ceritanya Vegapunk yang gak ada pertarungan sama sekali yang epic gitu, tapi ini bener-bener jangan sampai berhenti nih siarannya guys. Udah lah, kita nggak usah lama-lama, kita langsung bahas nih. Dari kemarin itu ya muncul teori yang rame banget tentang tenggelamnya dunia yang dikatakan oleh Vegapunk. Seperti dari bajak lautnya Roger yang sudah tahu tentang hal ini, makanya Roger dan yang lainnya itu mengandalkan haki, bukan pengguna buah iblis, agar selamat nih dari air laut yang terus naik. Yang mana hal ini kemungkinan juga dianut oleh Shanks. Shanks kan salah satu krunya Roger ya. Yang mana Shanks juga tidak menggunakan buah iblis, dia juga cuma pakai haki, yang mungkin dia juga udah tahu tentang fakta ini. Ditambah Silver Rayleigh sekarang jadi pelapis kapal. Crocus memodifikasi tubuh Labun sehingga dia bisa tinggal di dalamnya. Ini apa ya istilahnya ya, kayak pencegahan sebelum bencana terjadi nih. Di sini ditambah munculnya Water 7. Bisa jadi Aqua Laguna seperti yang aku katakan di chapter kemarin kalau tidak salah adalah efek dari Mother Flame. Dan yang gak aku sangka-sangka yang muncul di sini adalah Long Ring Longland Island nih. Aku jadi baru ingat, Toji kan ditinggal sama sukunya karena bambunya itu kan tumbuh terus yang dia pegang buat mainan tuh. Ketika dia mau turun dan melanjutkan buat ngejar sukunya, dia udah gak bisa karena secara beberapa periode sekali seingatku Long Ring Longland Island ini terjadi pasang surut yang bikin nggak bisa dilewati. Kan kalau tidak salah pulaunya tuh muter gitu, seingatku ya, coba koreksi kalau salah deh. Terus kita melihat Impel Down yang mana bisa jadi sejak awal itu sudah ratusan tahun yang lalu Impel Down itu sudah ada dan dia sebenarnya berada di permukaan daratan gitu. Tapi karena kenaikan air laut sejak ratusan tahun lalu pula, Impel Down tuh sekarang jadi tenggelam seperti yang kita ketahui sekarang gitu. Ditambah adanya Wano, jangan lupa tuh.
Ini bener-bener keren banget. Tapi aku jadi kepikiran perkataannya Doflamingo. Kita selalu bisa pergi ke suatu tempat yang tinggi. Tinggi ya. Apa maksudnya nih? Apakah maksudnya adalah kita harus evakuasi ke atas red line, tempatnya para Tenryubito itu berada, kan tinggi banget tuh. Atau yang lebih tinggi lagi. Masih ingat gak Enel itu kemana? Enel itu ke bulan, guys. Bagaimana jika yang dimaksud oleh Doflamingo ini adalah jika dunia ini tenggelam, sebaiknya kita pergi ke bulan saja. Mungkin banyak yang ketawa lah, bang, malah jadi science fiction dong. Masa nanti tiba-tiba kita akan perang di luar angkasa gitu sambil tembak-tembakan. Tapi guys, jujur aja, dengan adanya makhluk atau entitas yang tinggal di bulan yang disaksikan oleh Enel di sana, itu sangat mungkin terjadi loh, guys. Terus wujud Mother Flame sudah terlihat seperti apa ya, sebuah reaktor raksasa dengan tulisan S108. S-nya itu mungkin Seraphim kali ya. Kayak S-Bear, S-Snake, S-Hawk, dan ada tulisan AN-mu. Entah kenapa aku kepikiran AN-mu ini Imu gitu, kayak ada hubungannya mungkin Oda Sensei bikinnya. Ditambah lagi yang bikin aku fokus adalah ada api yang berada di dalam air ini, di dalam reaktor ini. Mungkin ini energi yang dimaksud oleh Lilith di awal-awal Egghead itu ya. Tapi jujur aja pertama kali lihat api ini aku langsung kepikiran apakah ini adalah api abadi? Dan bagaimana caranya api bisa tetap menyala di dalam air kalau bukan api abadi dalam tanda kutip loh. Makanya Vegapunk menyebut ini sebagai sumber tenaga abadi. Terus dari mana asal api ini? Aku langsung kepikiran hal yang skenario agak sadis menurutku. Bagaimana jika api ini adalah api dari punggung suku Lunaria, seperti miliknya King yang juga diaplikasikan ke para Seraphim. Ingat gak? Suku Lunaria itu seingatku adalah penghuni Red Line awalnya. Tapi sekarang suku Lunaria sudah punah dan Red Line ditempati oleh para Tenryubito. Bagaimana jika suku Lunaria ini dibantai oleh pemerintah dunia? Selain karena dunia akan tenggelam, tempat yang aman kan cuma di Red Line. Makanya para Tenryubito ini ingin naik ke atas Red Line dan tidak ingin ada orang lain selain mereka yang selamat karena mereka berada di Red Line. Setelah dibantai, api dari suku Lunaria ini mungkin entah dengan cara apa diambil secara paksa, dikumpulkan menjadi satu dan menjadi api abadi yang kita lihat sekarang. Aku ngarang aja sih, cuman bagaimana menurut kalian deh? Silahkan komentar di bawah. Dan yang terakhir jelas Vegapunk berkata bahwa orang yang terlahir 900 tahun lalu di kerajaan yang berkembang yang kita anggap sebagai kerajaan kuno, berarti ya Ancient Kingdom gitu. Dan dia bertarung seperti Luffy. Itu berarti mungkin dia memakan buah Hito-Hitonomi model Nika. Atau mungkin aku pernah bikin teori kalau ternyata Joy Boy itu adalah Hito-Hitonomi model Nika itu sendiri, dari manusia berubah menjadi buah terus dimakan Luffy. Itu aku pernah bikin teori seperti itu, tapi ya nggak tahu bener apa salah ya. Dan nama orang ini adalah Joy Boy. Di sini Vegapunk emang ngomong dia seperti Sun God Nika dari ceritanya Elbaf, tapi dia tidak bilang apakah Joy Boy itu adalah raksasa Elbaf juga. Banyak yang berpikir bahwa Joy Boy adalah raksasa Elbaf. Aku juga mikir kayak gitu karena melihat topi raksasa, topi jerami yang dilihat Im sama, kalau digabung-gabungin kan kayaknya bisa gitu kalau Joy Boy adalah seorang raksasa gitu kan ya. Justru aku juga masih bingung nih hubungan topi jerami raksasa ini dengan Joy Boy itu ada apa enggak? Kalau ada, apa hubungannya gitu? Dan bagaimana Roger itu bisa memakainya? Waktu di awal-awal seingatku Roger itu ngajak Rayleigh pakai topi jerami dah. Dan setelah itu topi itu diserahkan ke Shanks, lalu topi itu ke Luffy. Apakah Roger juga tahu Joy Boy itu siapa? Dan akhirnya dia terinspirasi dengan menggunakan topi jerami tersebut? Atau mungkin justru Roger menggunakan topi jerami itu untuk apa ya, ibaratnya sebagai bentuk protes, sebagai bentuk menunjukkan ke pemerintah dunia bahwa semangat Joy Boy yang sudah tiada itu ternyata masih ada. Wah, gak tahu deh, tapi sayang banget minggu depan libur guys. Gak apa-apa deh, gak apa. Oda Sensei silahkan beristirahat saja. Nah, itu adalah pembahasan chapter 1114 dariku seperti biasa guys. Sebelum kalian cabut, silahkan komentar di bawah. Komentar tanggapan teori silahkan drop di kolom komentar dan klik tombol subscribe dulu dong. Jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian yang juga para nakama. Siapa tahu kalian pengen berbagi video ini ke teman-teman kalian biar banyak yang nonton aja sih, biar view-nya naik aja sebenarnya. Saya Vincent Nugra undur diri, sampai jumpa di video chapter berikutnya. Ciao.